Karena kita nggak tahu dia bakal muncul dari mana kan, punya Y-Walk, tiba-tiba shortcut, rame. Yang tadinya mungkin gak teamfight jadi teamfight Jadi paksa. teamfight. Alright, dan ini dia untuk game terakhir. Di match yang ketiga. Siapakah yang akan membawa pulang poin? Karena walaupun sebenarnya tidak akan merubah hasil. Tapi ya, ini dia poin yang akan ditabung juga untuk RRQ Akira. Apakah akan ada hasil manis yang mereka tutup sebagai laga terakhir mereka juga di pagelaran M-Series. Alright, let's go. Dan itu dia ya. Crash Course yang langsung dibuka ya. Karena Crash Course bakal bisa menambahkan efek shield. Mungkin minusnya buat chip sekarang karena Y-Walk-nya dia yang panjang ya. 60 detik ya. 1 menit. Awal-awal dia lahir itu 40 detik. Nggak ada yang mau pakai. Turun ke 20, rame banget yang pakai. Iya. Jadi naik 1 menit sekarang. Jadi Karena terlalu rusak ya. rusak banget. Dan akhirnya jadi penggunaan chipnya bukan buat buka vision berarti untuk sekarang ya. Ya, menurut chip sekarang sih lebih bagus ya kalau dia stay di satu dulu nemenin A. Terus nanti dia ke B nih di titik yang lain nanti waktu sudah punya Y-Walk. Oke. Tapi ya dengan kali ini adanya 1v1 situation akan beradu damage. Tapi dihindari saja oleh Tekashi ya. Nggak mau diladenin juga karena masih ada segi wave minion juga yang masih harus diambil. Sementara kalau ngelihat dari RRQ Akira mereka terlihat lumayan lebih agresif ya. Tapi concern dari Cilio adalah mereka bakal coba untuk pegangnya karena Gusta yang terpaksa memang harus mengeluarkan 1 buah flicker. Nah itu dia ya, chip yang memang sangat-sangat mengganggu juga. Y-Walk-nya bahkan belum dipakai sekarang. Di bagian bottomnya memang Tekashi di sini dengan itu tadi, Revitalize yang dibawakan dengan Tekashi. Jadi bermain dengan ya Benedetta tank lah bisa kita bilang ya. Konkursif juga ya. Membawakan Concussion Blast. Dan sekarang buat turtle-nya yang bakal spawn sebentar. Tapi punya Alpha ini jelas keuntungan banget karena dia bisa nge-spam. Spare of Alpha ini adalah skill yang bisa di-spam kan. Cepat ya. Cooldown time-nya cepat, terus juga damage besar. Oke, Jet Gundo ada satu hentakan terakhir menuju ke arah 2 orang pemain. Tapi pokingan damage dari Hellstone Blast buat Luis kali ini harus mundur terlebih dahulu. Seigan berada di lini paling tengah, belum ada level 4. Sehingga agak sedikit tertahan dulu untuk ya memaksakan adanya clear terlebih dahulu. Frigate Glacier yang di-copy. Yep. Dan itu dia. Jadi alfanya yang bisa sebenarnya kalau nggak mau ambil purple-nya juga is oke. Tapi sekarang udah ambil purple, bisa mendapatkan turtle juga. Seharusnya tanpa gangguan ya, karena Lovely sudah mengisi buat di area depan. Shortcut sewaktu-waktu juga bakal bisa dibuka dengan Lovely. Yap, dan seperti biasa turtle pertama didapetin sama Insilio. Lagi ya? Lagi, cuman masalahnya biasanya udah ke turtle kedua, agak udah mulai Goyang. udah goyang nih gimana cara pertukarannya. Oke. Lagi-lagi ada Crash Course dan juga overtime yang dibuka tadi buat di bagian top. Tapi nggak ada masalah ya, masih bisa di dodge juga, masih banyak source skillnya dan ini dia. Yang bahaya sebenarnya kalau chipnya lagi jalan sendirian, dia itu nggak sendirian. Dia seakan-akan ngebawa 4 orang yang lain. Buat Iya. bisa ikut dengan dia juga. Ancaman ya, Yep. ya kayak itu. Tahu-tahu jadi perang, Yep. tahu enggak. Dan kali ini The Way of the Dragon bakal coba untuk langsung saja menghempaskan nyawa. Tapi ada Spiro Malva untuk kabur dari Justinian. Membuat dirinya pun sulit untuk bisa ditumbangkan walaupun in the end kali ini dari First Blood yang bisa ditabung juga. Brigade Glacier mengunci karena 3 orang pemain. Namun King mengejar ke arah Lovely. 1 pemain yang hilang dari Insilio gagal untuk ditukar dan bahkan Don akan dikejar. Evil Queller dari arah belakang juga namun burst damage dari Gusta Lagusta membuat nyawa dari Don pun tidak terselamatkan. Lagi-lagi kali ini dari RRQ Akira bermain agresif, ditabrak lagi dan bahkan Maniac masih bisa selamat dengan waktu yang tidak cukup lama. Seigan berhasil dan bahkan Lovely mengikuti jejak pemain-pemain lainnya pun yang harus hilang. Ini Seigen dengan Valentinanya sangat sakit sekali. Terlihat dari game yang kedua ya, dia sangat lepas dengan Valentina. Bisa memberikan damage, bisa kabur juga dengan double dash-nya buat Valentina itu sendiri. Dan Luis agak sedikit memberikan poke damage yang terlalu dalam juga ternyata. Langsung dibalaskan. Oke, Gusta Lagusta, Star Limited selesai. Dari Seigennya yang masih bermain untuk di area mid-nya. Tapi kita bisa melihat tadi untuk team fight yang dipegang dengan RRQ Akira. Ini mereka kuat banget loh. Mereka bisa jalan sendiri-sendiri sembari memberikan damage-nya. Atau bahkan mereka bisa menciptakan satu solo kill. Yep. Dan terlihat juga ya, ini Tekashi aktif banget Yep. dari bawah, Nah. menang rotasi jalan ke atas juga. Jadi ya secara gak langsung dia nggak mau kalah movement sama Lovely-nya nggak sih? Nah itu dia. Meskipun ya dengan item-item defense juga nih misalnya buat Tekashi, tapi tetap berasa loh damage-nya Phantom Slash-nya. Seigen dengan 1 Enchanted Talisman dan ini akhirnya ya di turtle yang kedua sudah mulai dikontes ternyata. RRQ Akira mereka mulai stick 5 untuk bermain di area turtle. Oh, targeting dari Tekashi mengincar ke lini paling belakang. Tekashinya masih bisa bertahan, namun kali ini dengan adanya King. Retribution Stone Point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari
RRQ Akira, tapi teamfight dipaksa balik oleh Insilio. Zaman Forti pop up, killing spree diamankan oleh Gusta Lagusta. Insilio, mereka harus mundur perlahan karena dua pemain mereka sudah tidak ada dan satu Apple Queller hampir saja bisa memecahkan Pride of Ice di dalam tubuh seorang Reaper. Ya, bahkan itu sampai flicker ya dari Seigen tadi, sayangnya masih meleset juga buat Shadow Strike dia. Dan masih ada Pride of Ice yang tidak pecah tadi. Sementara untuk di bottom lane sudah ada rotate yang dilakukan oleh RRQ Akira. Di bawah sana Takashi juga sudah mulai push the lane. Jadi Insilio mereka sangat rugi sekali tadi dari teamfight yang mereka kalah dan bahkan dengan membawakan chip yang meskipun punya shortcut. Tapi menang jumlah ternyata bukan jawaban untuk Insilio. Mereka masih belum bisa menang dari teamfightnya. Karena ini targetingnya bagus banget. Tekashi tadi ngincer ke Reaper loh. Yep. Langsung di belakang juga. Dan Maniac bakal coba untuk tahan satu wave di tengah walaupun outer turretnya udah hampir hancur sebenarnya. Diganggu ya belakangnya jadi gak masuk tadi. Iya. Dan shortcutnya diambil dengan Seigen. Waduh. Nih yang lebih aktif yang mana nanti nih buat shortcutnya? Karena udah mulai diambil ya, jadi jelas kita akan melihat dua shortcut yang bisa dilakukan juga. Ya. Dan apakah Valentina masih menjadi hero kemenangan? Wah, so far sih iya ya dari kita game 1 tadi ya. Ya, game 1 tapi ya dengan adanya agresivitas ini yang kita nantikan dari RRQ Akira. Ya gak sih, tapi Gusta Lagusta udah langsung lagi buka. Wait! Oke. Ada mungkin sedikit panik ya dari Gusta Lagustanya juga, antisipasi aja. Tapi kali ini Tekashi yang akan ditarget, namun Electro Final Blow membuat dirinya pun jauh dari jangkauan pemain-pemain dari Insilio. Walaupun memang tadi ada flicker yang tertrigger, tapi nggak ngebuat dari Gusta Lagusta mundur loh. Dia tetap maju untuk dapetin outer turret. Dan Feather of Heaven juga tadi selesai buat Gusta Lagusta ya. Mungkin setelah Starium Side-nya. Dan Justinian dipok dengan Tekashi harus mundur ke belakang. Wah itu udah sakit banget ya. Knife and Eye bakal dikejar lagi. Satu hit terakhirnya tidak bisa kemana-mana. King berhasil untuk bisa merebut tahtanya. Untuk head to head antara kedua belah jungler. Dan bahkan Turtle pun harusnya akan jatuh kembali lagi nih ke tangan dari RRQ Akira. Yap, Turtle-nya dipegang dan akan jatuh langsung, diambil. Di bagian bottomnya ini menurutku ya PR terbesar buat Insilio sekarang. Ini bagaimana menghandle Takashi. Kayak dia cukup nyaman lah dengan Benedetta dan melihat komposisi yang dipegang dan Insilio. Ini gak bakal ada yang bisa untuk nge-lock ke Takashinya. Dia bakal bebas, punya Eye for an Eye juga, punya Electro Final Blow. Dan tiadanya nih ya, single target lock yang diberikan oleh Insilio. Sangat memudahkan Takashi bakal bisa langsung menuju ke Reaper. Dan juga masalahnya Takashi belum tumbang kan. Yep. Jadi ya tadi PR-nya gimana caranya megangin soalnya susah, gak ada sisi pasti. Yep. Mau di damage juga dia lincah. Jadi dibiarin aja gitu. Jadi harus nunggu momentum. Tunggu momen. Ya. Tunggu momen, at least kalau enggak ya cari yang lain sih, jangan Takashi jadi pemain terakhir. Ya. Kalau mereka mau team fight. Benar. Berarti target utama sekarang Gusta Lagusta nggak sih? Ini harus di shutdown. Yep. Dia udah 3-0-2 sekarang juga. Dan satu buah glowing one diselesaikan di tangan dari Seigen. Typical Seigen dengan Valentina Brave Smite ya. Berarti bukan Starlium Sight yang menjadi item priority ini. Yap, karena prio dia adalah mainin cooldown ya. Magic Shoes, jatah talisman itu yang dipakai tadi dengan Seigen juga. Bakal jauh memang lebih bisa untuk melakukan spam buat skillnya dia, Evil Queller. Yap. Oke, satu buah inner turret masih bisa dihancurkan di tangan pemain-pemain dari RRQ Akira. Dan ini mungkin harusnya agresivitas yang bisa kita lihat di game pertama gak sih Om? Kayak convert objektif jadi kemenangan. Yap, kayak mereka dapetin satu kill, ambil objektif juga. Tadi yang diperagakan dengan RRQ Akira sekarang dan bahkan mereka langsung menuju nih buat mainin objektif berikutnya. Yes, dan harusnya ini bakal jadi game yang lumayan cepat harusnya ya. Gak bakal sealot di game 1 tadi juga. Karena Lord juga tidak terasa sekarang akan segera muncul. Justinian selesai dengan Queen Swing-nya sekarang. Oke, Justinian punya Queen Swing. Agak tebal memang. Tapi belum menjadi jawaban sih buat bagaimana cara menghadapi team fight yang sedang dipegang RRQ Akira ya. Karena Alpha bisa menang kalau tim fight-nya bagus. Oh, Gusta Lagusta jalan sendirian dan tershutdown sudah di tangan Justinian dengan adanya shortcut yang dibuka. Dan bahkan takeover terhadap Lord yang telah dilakukan juga oleh Insilio. Tapi ada yang terjebak sendiri di pasar itu Louis, tapi John di sisi yang lain berhasil dihilangkan. Reaper berhasil untuk bisa mensecure ke arah Lord milik dari Insilio. Wow, sesuatu yang terlihat aman ternyata ya. Langsung rusak di belakang karena kemunculan dari shortcut tadi. Begitu banyak yang langsung mengincar Gusta yang tumbang sekarang. Badai yang besar biasanya tidak terlihat. Ya. Rumput yang tenang ya berarti ya. Tidak selalu bergoyang. Belum tentu tidak ada orang juga. Oke, tapi
Itu tadi bener-bener jalan sendiri, pas banget Lovely-nya di situ dan siap dengan shortcut. Iya. Dan langsung lihat nih. Dari instant replay-nya saja nih. Rame banget. Ya, walaupun dia sempat flicker ya, tapi Iya. itu kejaran dari skill 2-nya Aurora kan. Ada efek stunnya juga. Terus Dorian juga ngejar di bawah tuh. King-nya dipegang dengan dia. Meskipun dia tumbang ya, tapi gak ada pemegang retribution dekat dengan Lord tadi. Jadi akhirnya Isilio dapetin, ya Lord tadi bisa dibilang dengan cukup cuma-cuma juga. Yap, tapi ya setidaknya kali ini ada sedikit distraksi ya di arah top lane-nya untuk melihat adanya King yang ternyata 1 versus 2 karena dibuka lagi shortcut-nya berbondong-bondong sudah. Semuanya thanks to Y-Walk yang ngebuat akhirnya chip dari Lovely bisa nge-backup dengan cukup cepat. Tapi lihat bagaimana Frigid Glacier dibuka dari belakang. Maniac masih bertahan di paling depan dengan ada konten Inferno yang dibuka. Namun Gusta punya damage yang cukup besar. Double kill diamankan. Dan bahkan menuju ke arah triple kill karena Pride of Ice dari sosok Reaper pun tidak membuat dirinya selamat. Ya dan Don yang gagal untuk terbang ke atas tadi ya. Crossbow of Tank yang memang tidak bisa untuk dilakukan juga tadi. Karena begitu besarnya damage yang sudah diberikan dari Lagusta triple kill. Itemnya udah mulai hampir jadi seharusnya sekarang juga. Dan tadi dengan Lord yang didapatkan dengan Isilio itu hanya memperpanjang waktu mereka untuk bisa bertahan. Belum bisa untuk mengejar ketertinggalan dari Araki Akira yang memang secara team fight-nya masih tetap dipegang. Memperpanjang nafas aja ya. Belum menjadi jaminan dia bisa bernafas lega. Betul. Masih tetap sesak nih keadaannya nih untuk Isilio. Yap. Karena ya Bennett-nya juga kaya banget sih. Thunderbelt, Fury Hammer tadi. Ya, shortcut kembali dibuka. Satu persatu pemain-pemain dari Isilio sudah mulai masuk. Frigid Glacier tidak mengenai siapapun. Dipaksa untuk mundur lagi karena sudah diacak-acak oleh Tekashi. Yang sangat-sangat bisa untuk lompat kali ini paling belakang. Dan itu dia Evil Queller. Yang begitu menyakitkan membuat dari Lovely pun harus mundur. Dan distraksi kembali dilakukan oleh Tekashi. Membuat dirinya pun kali ini akan coba untuk langsung saja menjadi sorotan bagi pemain-pemain dari Isilio. Namun, teamfight dipaksakan kembali oleh Araki Akira, tapi ternyata tidak. Karena dalam 24 detik ke depan masih ada Lord yang harus menjadi objektif berikutnya. Ya, sangat sulit sih untuk bisa menangkap Tekashi ya. Karena Eye for an Eye-nya akan bisa mendodge dan kalaupun tadi ada weakness point dia terbuka semuanya, dia akan bisa menjauh Electro Final Blow. Dan lagi-lagi dengan efek pasif dia, Phantom Slash yang bisa memberikan damage meskipun dengan item-item defense ya. Tapi Fury Hammer ada, Legend Sword ada, ini kayaknya Tekashi bakal main hybrid tapi tetap dengan lebih banyak item attack. Defense-nya ya. Bentar, dia pasti attack-nya 2. Oh, Thunderbelt biasa. Thunderbelt, oke. Dan Lord berhasil untuk diamankan juga di tangan dari RRQ akhirnya. Dan the best thing yang bisa dilakukan oleh Isilio adalah menukar objektif yang lainnya, yaitu adalah inner turret di arah top lane. Tapi Lordnya udah langsung spawn nih ya di detik 43. Akan kembali dikawal seperti apa permainan dari RRQ Akira karena ini Lord in Henge. Tersisa 3 base turret dari Isilio. Ya, in Henge bakal nabrak juga. Dan 3 lane push yang sedang diusahakan meskipun yang masuk nanti cuma 2 ya. Karena bagian top masih tertahan juga sekarang. Kalau kita bicara soal front to back-nya ya Tekashi bisa langsung masuk ke belakang. Agak mengacaukan sehingga nanti akan terpancing Isilio untuk melakukan team fight. Yap, dan Maniac udah gak bisa lagi sih nahan damage terlalu banyak juga. Udah mulai kena poke tipis-tipis. Lordnya akan dikawal perlahan kali ini. Bakal coba untuk langsung naik ke arah high ground dari Isilio. Namun Lord masih bisa di-clear oleh Isilio. Tapi masalahnya adalah RRQ Akira punya penumpukan wave nih di arah tengah dan atas. Ya, makanya masih bakal didorong juga sih. Kalau mau lebih safe ya RRQ Akira jelasnya mereka akan menuju ke top lane ya. Karena itu sekiranya ada 1,5 wave minion yang sedang berjalan juga untuk di area top. Dan itu dia akan dikawalkah semuanya. Dan bahkan di bottomnya juga udah mulai masuk ya. Hanya ada satu fokus dari Isilio adalah bergerak ke arah top lane. Frigid Glacier telah di pop up juga namun sudah mulai maju dan Maniac terpaksa harus mengeluarkan Inferno di dalam tubuhnya dari belakang Frigid Glacier. Dan ternyata Hellstorm Blast juga kena tapi Maniac berhasil untuk bisa mengejar keberadaan seorang King. Sehingga Isilio berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kemenangan untuk defensifnya. Tapi Lovely hati-hati, dia sudah hadir dari lini paling belakang. Dia punya shortcut yang ternyata sudah mulai dibuka sekarang. Membuat dari Isilio akan masuk lagi ke area tersebut. Tapi The Way of the Dragon mencoba untuk langsung saja mempanis satu pemain. Tapi ternyata masih belum berhasil karena Justinian akan mengejar lagi. Tifa jangka panjang. Tapi Justinian tidak bisa ngapa-ngapain karena mega kill pun damage besar yang bisa ditumbangkan. Bahkan Lovely harusnya kali ini bisa kembali ditumbangkan. Killing spree ditabung oleh Tekashi. Iya, dan timpanya sangat panjang sekali dan ditabrak lagi. Harus tumbang juga ternyata untuk Maniacnya. Dan ini bisa menjadi akhir untuk Isilio di game yang ketiga. Harusnya, karena hanya menyisakan 2 pemain saja sekarang. Fokus ke arah base perlahan-lahan. Tapi masih ada Dawn yang punya damage untuk bisa punya power
tower clear secara cepat karena base turret dia dapat temuin. Masih belum hancur, Om. Wah, itu teamfight yang sangat panjang sekali tadi. Karena follow up-nya adalah shortcut yang dibuka. Dan ini belum berakhir. Oke, akhirnya mereka mau end the game. Oke, Frigate Glacier curian dan bahkan Reaper-nya pun tidak bisa bertahan.